Hitungannya dalam 2 ya. 2. Oke. Dalam hitungan 2. Ini dia launching gerakan Ayo ke TPS. Ajang Prabowo Gibran. Boleh tepuk tangannya. Kita tutup pakai pantun, boleh deh. Buat kenari beli di Cikini. Pulangnya mampir beli es. Jangan lupa tanggal 14 Februari coblos Prabowo Gibran ke TPS. Dengan ini saya akan Dwi menutup acara launching gerakan Ayo ke TPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa nih? Tengah ya Bang Antoni. Tengah. Tentunya kami ini kan relawan semua bergerak secara simultan, secara masif juga. Dan kalau fenomena sosial media ini kan sebenarnya udah dipakai oleh paslon kami dan kita juga konsisten, bukan tiba pikir. Jadi dari pasangan 02 bukan hanya dari paslonnya aja, tapi relawan juga bergerak secara masif, secara terstruktur untuk meyakinkan bagaimana masyarakat memilih Prabowo Gibran. Dan hari ini kami dari berbagai simpul relawan, ada Gatot Kaca, ada Repnas, ada Penerus Negeri, dan ada Bepro, ada Pilar juga yang bergerak di Jawa Timur. Hari ini kami mendeklarasikan bagaimana satu gerakan kita bersama, ayo ke TPS pilih Prabowo Gibran. Bagaimana suara muda, bagaimana suara anak muda ini kan ditentukan pada 14 Februari 2024 dan kita pastikan tugas kita sekarang dua, Bang, bagaimana meyakinkan undecided voter untuk memilih Prabowo Gibran, dan juga yang kedua adalah meyakinkan pendukung Prabowo Gibran memilih ke TPS. Dan karena kita lihat ya dari statistik 2014 itu di 69%, sementara 2019 memang ada kenaikan dan kita ingin harapkan tingkat partisipasi pemilih ini bisa di 90%. Kalau ini bisa terjadi, insya Allah kita bisa menang satu putaran. Dan kita lihat ya bagaimana fenomena liburan panjang di 14 Februari ini, ada long weekend, ada Imlek dan sebagainya. Kita harapkan teman-teman pendukung Prabowo Gibran khususnya bisa memastikan diri ke TPS. Kayak saya yang merayakan Imlek biasanya bisa di luar. Kita mulai dari diri kita mulai dari saya sendiri. Kita pastikan saya, keluarga dan sekeliling kita pastikan ke TPS dan mendukung Prabowo Gibran. Yang lain ada? Strateginya akan seperti apa sih nanti? Apakah hanya lewat digital atau nanti juga door-to-door juga untuk meyakinkan pemilih untuk datang ke TPS? Yang pertama pasti kita lewat digital ya, apalagi sekarang dunia digital teman-teman milenial dan Gen Z itu kan hampir semua mereka berhubungan erat dengan dunia digital. Yang kedua, konsolidasi kita lakukan, makanya untuk relawan, untuk teman-teman muda, bagaimana kita mengedukasi mereka untuk 14 Februari mereka datang dan memilih pasangan nomor 2 itu ke TPS. Karena tanpa mereka datang ke TPS, ya edukasi politik yang kita gaungkan dari awal tidak akan pernah ada gunanya kalau mereka tidak mau. Bagaimana kita mengedukasi teman-teman muda untuk mereka menentukan nasib bangsanya di 14 Februari nanti begitu. Jadi pertama, mulai dari media-media online, sosial media kita kencangkan, terus kemudian konsolidasi door-to-door juga kita lakukan. Dan beberapa relawan juga semua yang terlibat juga sedang melakukan. Makanya bulan ini juga ada beberapa relawan-relawan yang membuat acara konsolidasi besar-besaran, terutama di daerah seperti DKI, Jawa Tengah, yang memang kita punya PR besar untuk teman-teman muda di daerah ini. Kita kencangkan untuk kita gaungkan supaya mereka 14 Februari nanti mereka datang untuk memilih Prabowo Gibran. Untuk pengaduan kecurangan pemilu nanti Mas Angga kayaknya yang bisa jawab. Ya, saya rasa apa yang kita lakukan ini kan bagian daripada partisipasi secara kolaboratif ya. Artinya kita juga tidak mengandalkan struktur kampanye formal melalui TKN, TKD, tapi juga melalui simpul-simpul relawan, karena sebenarnya yang paling dekat dengan pemilih ini dan lebih luas ini adalah relawan. Jadi kami juga dari Repnas apresiasi inisiasi yang dilakukan oleh Pride.
kita berkolaborasi bersama-sama untuk menggaungkan tadi bagaimana kita mengingatkan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif ya. Artinya bukan hanya komentar-komentar saja di sosial media gitu ya, tapi bagaimana nanti di 14 Februari ya hadir ya untuk menentukan pilihan, karena bukan hanya pilpres saja, tapi kan ini juga ada pileg ya. Nah, ini sangat menentukan juga supaya juga terpilih anggota-anggota legislatif yang juga punya kapasitas dan punya rekam jejak yang baik. Ini saya rasa hal ini yang kita lakukan, dan tentunya kita bersemangat bersama-sama, dan kami yakin kita akan bisa memenangkan kontestasi ini satu putaran, karena dari tren kita juga alhamdulillah naik terus ya. Mudah-mudahan dengan kerja-kerja secara kolaboratif dengan semangat positif, hasil 51% ini bisa kita dapatkan. Oke. Debat besok. Iya, sangat optimis karena kita tahu bahwa Bapak Prabowo Subianto adalah Menteri Pertahanan dan Keamanan, dan beliau sangat paham bagaimana mengenai kondisi pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia. Saya yakin debat besok ini akan membuat pemilih, khususnya pemilih muda, lebih yakin untuk memilih Prabowo Gibran nomor 22, karena memang Indonesia ini untuk menjadi sebuah negara yang besar, maka pertahanan dan keamanan ini menjadi hal yang sangat prioritas. Sebuah negara akan menjadi besar jika pertahanan dan keamanan ini menjadi solid, menjadi unggul, dan insya Allah itu akan menjadi negara maju bersaing dengan negara-negara yang lain. Oke, berarti abang Kayaknya hitungannya dalam 2 ya. 2. Oke. Dalam hitungan 2. Ini dia launching gerakan Ayo ke TPS. Pilih aja Prabowo Gibran. Boleh tepuk tangannya. Kita tutup pakai pantun, boleh deh. Buahkan nari beli di Cikini. Pulangnya mampir beli es. Jangan lupa tanggal 14 Februari coblos Prabowo Gibran ke TPS. Dengan ini saya akan Dwi menutup acara launching gerakan Ayo ke TPS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. siapa nih?